warahmatullahi wabarakatuh. Kelanders Indonesia. Kali ini kontennya saya ingin berbincang-bincang dengan seorang gadis milenial. Kemarin dia telepon saya, katanya mau silaturahim ke rumah saya. Nah, dia juga pengen bertanya tentang kegiatan saya, bahkan sampai hobi saya, perjalanan karir saya. Nah, begitu juga saya nanti pengen bertanya dengan gadis milenial ini, apa sih gadis milenial, apa anak-anak milenial ini kegiatannya apa sih gitu loh. Mulai sampai permainan-permainan masa kecil ya. Bahkan sampai kalau milenial sekarang nih kalau mau nongkrong-nongkrong tuh biasanya kemana gitu ya. Oke, Kelanders, sambil menunggu gadis milenial, saya mau bersih-bersih motor dulu. Waalaikumsalam. Nih gadis. Sendiri? Iya sendiri nih Om. Biasa ini. Bersih-bersih. Bersih-bersih dulu. Kemarin habis dipakai nih si Biu. Oh, bisa ngeting-ngeting rapat itu ya. Bagus nih Om motornya. Ya, inilah yang selalu setia menemani saya kalau saya berkelana. Berkelana. Bentar ya, kita Enak kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya dong. Jadi kan? Kan kita teleponan untuk ngobrol. Oh iya, oke, sip. Janjian. Inilah yang tadi saya katakan, gadis milenial yang memang kita sudah janjian ya, Iya. bahwa hari ini nih kita mau tag talk, mau bincang-bincang tag talk, bahwa saling ingin mengetahui, saya ingin mengetahui bahwa remaja milenial ini apa sih, maksudnya mulai dari permainan masa kecilnya sampai kegiatan ketika remaja gitu ya. Nah, begitu juga beliau ini ingin juga bertanya, ingin tahu tentang saya, mulai dari saya kecil sampai karir saya, sampai hobi saya gitu ya. Nah, ini Kelanders, namanya gadis gelis ini, namanya juga gadis namanya ya. Jadi namanya gadis. Waduh, sorry nih karena ibunya lupa. Saya singkirkan dulu. Nah. Oke, Kelanders. Gadis. Ya Om. Om Vicky mau tanya. Ini kan sekarang dibilangin zaman milenial. Nah, kalau gadis waktu masih kecil itu, yang gadis pernah tahu semasa gadis masih inilah ya, masih kecil itu, permainannya apa sih Mas? Masa waktu gadis itu masih kecil gitu? Kalau zamannya aku tuh Om. Kalau kecil tuh ada yang namanya batu 7. Jadi itu kayak batu 7 tahap gitu. Nanti permainan tuh dilempar. Kayak seperti main untuk jadi ditumpuk batunya ya? Ya, kayak petak umpet, cuman dia berbentuknya kayak batu gitu. Terus kita dilempar, pas batu itu dilempar, pecah, kita ngumpet. Nah, pas batu itu ditumpuk, itu udah yang kayak apa ya namanya, yang orang jaganya itu harus nyari. Oke, nah terus selain itu apa lagi tuh selain tak umpet? Main karet Om. Main karet nanti yang ada kayak di perut, terus ntar di telinga, terus kayak merdeka gitu. Jadi nanti tinggi sampai tinggi-tinggian. Oh gitu ya. Zamannya Om ada tuh nggak permainan karet? Kayaknya kalau itu Om Vicky nggak pernah Nggak pernah tahu. tahu ya. Kalau paling main karet itu yang main
lompat karet. Jadi tarik sana tarik sini terus lompat, atau karet apa sih yang diputer gitu tuh, sambil lompat-lompat. Nah itu yang Om Vicky tahu. Nah terus apa lagi tuh selain karet? Oke, congklak itu mah memang khusus perempuan. Kalau bareng-barengnya tuh kebanyakan main galaksi. Ya, galaksin. Itu sih. Itu kalau zaman aku kayak gitu tuh, Om. Ya, zamannya Om Vicky galaksin juga ada sih. Oh, zamannya ada juga. Ada, galaksin itu ada. Nah, terus apa lagi tuh? ABC 5 dasar. Apa? ABC 5 dasar. ABC Jadi kayak gimana? Kan jadi gini, A B C D gitu. Misalnya sampai D gitu kan, Om. Terus nama buah, nama hewan, nama negara gitu. Misalnya D berarti ntar Denmark. Tempatnya misalnya dadu gitu. Bedanya. Berarti ngomong-ngomong kamu kecil tukang main juga ya? Iya dong, Om. Kayaknya hampir hafal semua nih permainan masa kamu masih kecil dulu ya. Terus gadis itu kalau sekarang kan gadis ini kan sudah remaja. Artinya gadis ini hidup di era milenial. Ya kan? Nah, kalau remaja-remaja milenial itu biasanya itu ya. Nah, kalau misalnya pengen nongkrong sama teman-teman itu kemana sih? Kalau zamannya sekarang ke kafe kok, Om. Waduh, ke ini? Ke kafe-kafe. Kafe gitu. kopi. Ya, nyari kopi-kopi gitu. Nah, itu kafenya itu di kafe-kafe kayak misalnya kayak di tempat-tempat mall. Apa memang kafe-kafe yang biasa sekarang kan nih kan kayaknya kan lagi zaman milenial ini kan kayaknya lagi tren nih kafe-kafe buat kongko-kongko sambil ngopi. Iya, betul. Nah, itu kan kayaknya lagi tren nih. Nah itu di kafe-kafe kayak gitu ya, maksudnya kafe-kafe yang ada di pinggir jalan gitu ya, bukan yang di dalam mall gitu ya? Enggak, kita kalau sekarang tuh kayak kafe-kafe tempatnya kita ngopi kopi, Om. Atau kita ke mall. Oke. Nah jadi itu planners, jadi ternyata memang sudah ada perbedaan lah ya, ada perbedaan bahwa kalau milenial ini memang lebih cenderung kayaknya memang lebih kalau mau kongko sama teman-temannya gitu lebih ke kafe atau ke mall ya. Ini kayaknya agak pribadi nih. Nah kalau milenial itu contohnya kayak gadis deh, ya. Nah kalau gadis itu sebagai gadis milenial itu kalau misalnya pacaran nih, iya nggak? Pacaran nih guys. Nah itu sekarang ini kan teknologi sudah canggih, ya kan? Nah kalau dulu itu kan kalau zamannya Om Vicky kan kalau misalnya ya katakanlah kalau pacaran itu masih ada kirim-kiriman surat gitu ya. Pakai burung elang. Pakai ya kayak gitu deh gitu kan. Nah terus nanti kadang-kadang biasalah memberanikan diri misalnya menyatakan secara langsung gitu. Nah kalau sekarang nih gimana sih? Sekarang mah zamannya itu pakai handphone, Om, pakai WhatsApp. Oh gitu. Jadi ingin menyatakan isi hati pakai WhatsApp. Pakai Messenger. Oke. Udah nggak zaman, Om, kalau masih nulis surat gitu kan. Terus ngirim pakai burung-burung. Kayak zaman Mujurah. Nah, itu kan kalau dulu pada saat zamannya Om Vicky itu kan rata-rata umumnya itu cowok yang suka menyatakan. Nah kalau di zaman milenial ini ada nggak sekarang nih justru cewek yang sudah berani menyatakan ke cowok gitu? Karena kenapa? Karena ya buat saya sih jujur aja Klanners ya, mau cewek mau cowok, taruhlah cewek, ketika dia ingin menyatakan isi hatinya ke cowok yang dia suka gitu ya, buat saya sih nggak masalah ya untuk cewek itu menyatakan gitu ke cowok itu gitu ya. Karena kenapa ya, karena yang namanya isi hati itu kan harus kadang-kadang begini, kadang-kadang kita ini cowok suka nggak sadar kalau ada cewek yang suka sama kita. Gak peka lah ya, Om. Nah, kadang-kadang kan kalau cowok itu kayaknya untuk kepekaan tuh kayaknya agak kurang ya. Nah makanya saya tanya, kalau sekarang ini ya contohnya kayak gadis deh, taruhlah, atau mungkin gadis punya teman yang pernah gadis tahu, itu ada nggak dari pihak cewek justru yang
menyatakan duluan ke cowoknya? Malah bukannya dari temen om, pribadi aku. Oh, jadi ternyata Pas kuliah. dari gadis sendiri nih menyatakan langsung gitu ya, maksudnya gadis sendiri, Iya. gadis duluan gitu ya, yang Ngasih yang tahu. ngasih tahu nih ke cowoknya. Ya soalnya nggak masalah sih buat saya ya, karena ya itulah namanya isi hati. Nah kembali lagi yang saya bilang, kadang-kadang kan cowok ini suka nggak peka kalau cewek itu memang ketika kita sebagai cowok itu disukain sama cewek gitu ya. Oke, jadi memang ada ya mungkin antara dulu sama sekarang tentunya pasti berbeda ya kalau saya. Nah, cuman kan di sini tetap lah, artinya ya Om Vicky juga ada harus berpesan kepada para milenial bahwa kita itu mengikuti perkembangan zaman itu semakin harus lebih waspada, harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak baik, yang bisa merugikan diri kita sendiri, Klaners. Ya, khususnya ini untuk para kaum milenial. Karena kenapa? Karena di sini juga kan teknologi juga semakin canggih, ya kan? Artinya dengan kecanggihan teknologi apalagi sekarang tuh lagi sangat-sangat benar yang namanya medsos ya. Betul. Itu kan ramai sekali gitu ya. Nah, Serem. serem ya. Jadi tolong itu jangan disalahgunakan ke dalam hal-hal yang tidak baik ya, dalam kurang negatif lah. Oke, Klaners, terus kira-kira apa lagi nih? Aku juga mau dong om, nanya-nanya Oh, tentang om. oke. Kan tadi kan om terus nih yang nanya aku, sekarang Iya, aku iya. mau nanya tentang om. Mau nanya apaan tuh? Nah, kan tadi kan pas aku datang kan om lagi bersih-bersih nih, Iya. bersih-bersih motor kesayangannya. Hmm. Om ini udah berapa lama hobi dengan motor besar kayak gini? Kalau saya itu sebenarnya kalau hobi otomotif itu memang saya sebenarnya dari SMP kelas 3 ya. Kelas 3 saya sudah menyukai otomotif. SMA itu saya hobi dengan yang namanya apa ya, ngerapihin, pokoknya ngemodif mobil tuh saya suka. Mobil. Nah dulu Om Vicky itu sempat juga sih bikin mobil balap, kita ikut-ikut drag race di sirkuit Sentul. Nah, jadi memang hobi otomotif itu sudah lama. Nah, kalau untuk di motor besar itu mulai hobinya itu pas banget milenium lah ya, tahun 2000. Tahun 2000-an kalau saya ini hobi motor besar. Nah, cuman dulu saya belum gabung lah yang namanya di klub. Ada kan yang namanya Moge ini kan banyak klubnya. Nah, saya belum gabung. Komunitas lah gitu ya om. Ya, komunitas juga enggak, saya cuman ya sendiri aja gitu. Nah, jadi kalau riding kemana-mana tuh ya cuman sendiri gitu. Dan itu dulu ya belum berani yang namanya touring jauh-jauh, karena kenapa? Karena kemana-mana ya saya masih sendiri aja, ngayap sendiri gitu. Ngomong-ngomong om Vicky tuh kelahiran tahun berapa om? Ya alhamdulillah sih masih muda ya, kelahiran 1976 ya. 76. Kalau gitu ceritain dong om. Aku pernah dengar om Vicky itu pernah sekolah di pondok ya? Oh, pesantren. Oh, pesantren. Ya, Nah, itu kalau nggak salah itu saya agak sedikit lupa saya. Tahun 89 kalau nggak salah. Tahun 89 saya masuk ke pesantren. Jadi dulu itu kakak saya duluan, kakak saya yang tertua itu yang lebih dulu masuk ke pesantren itu ya. Nah, kakak saya kalau nggak salah kakak saya dapat 2 tahun, saya minta sendiri ke bapak saya bahwa saya mau nyusul kakak saya mau ke pesantren juga gitu kan. Itu kalau nggak salah insya Allah tahun 89 sampai tahun 91, saya cuma 2 tahun atau 3 tahun gitu lupa.
Nah di sana saya di pesantren saya itu Zainul Hasan Genggong Planners. Tempatnya di Probolinggo, desanya Desa Pajarakan. Nah, itu saya mondok dan juga saya ambil sekolah umum juga. Jadi saya pada saat itu SMP ya, SMP kelas naik kelas 2 SMP saya udah di sana. 2 SMP. 2 SMP sampai kelas 3 sampai mau ke SMA. Nah, akhirnya saya kembali lagi ambil sekolah di Jakarta. Jadi saya kalau mondok itu cuma sebentar. Nggak lama ya. Jadi tapi untuk pembelajaran itu Om, pembelajaran di pondok sama yang kayak pas zaman aku tuh sama atau beda sih kayak pembelajarannya atau kurikulumnya? Ya beda lah ya. Kalau dulu kan istilahnya ke mata pelajaran saya sama gadis tuh ya beda. Sekarang kayak misalnya kayak PMP, gadis ada nggak dulu? Apa tuh Om? Mata pelajaran PMP. Enggak ada, kayak aku kurang tahu. PMP itu ini untuk milenial. Nah, dulu zamannya tahun-tahunnya saya itu SMP itu ada pelajaran PMP, pendidikan, moral, Pancasila. Oh. Ya kan? Nah, ini ngomong-ngomong Pancasila, baju kita sama nih merah. Iya nih merah nih. Ya kan? Ada putihnya juga. Merah putih. Putih. NKRI dong kita. Iya. Ya, nah jadi tentu ada beda lah ya. Nah, terus kalau kayak semacam IPS, oh ya itu ada tuh itu masih ada. Kayak fisika gitu ya. Pembagian kalau zaman aku ada pembagian, ada yang masuk ke pelajaran IPS saja atau yang sebagian pelajaran fisika gitu-gitu. Oke. Ya pasti ada perbedaan lah ya. Dulu sama sekarang itu ya. Nah, terus kira-kira apa lagi? Ceritain tentang karir Om di dunia musik. Oh gitu ya. Karena aku tahu kan Ya. Om itu sama ayah tuh beda ya alirannya. Kalau ayah itu ke daerah dangdut gitu Ya. kan, kalau Om kan kayak rock gitu. Nah, jadi gini, dulu saya itu waktu SD pernah juga bikin jadi penyanyi cilik. Ya lagunya pop. Lagunya pop. Itu produksinya dari labelnya itu Nafiri. Ya, labelnya Nafiri. Entah kenapa baru berjalan sekian bulan kaset itu terus tiba-tiba stuck gitu. Nah, sehingga nggak diterusin lagi kan. Lalu di tahun 97 saya bikin grup band. Grup band namanya Fikara. Tahun 97 itu awal-awal Krismon itu. Saya bikin band. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan kok hobinya rock. Iya. Gitu. Jadi saya ini dulu deket ke keluarga dari ibu saya, Planners ya. Jadi ibu saya itu kan juga dulu pemain band lah. Nah, ibu saya juga punya adik itu guru gitar klasik. Terus ada juga adik dari ibu saya itu memang juga pemain rocker ya, main rock, basis Iwan Saverius, ex mantan player Edan formasi awal kalau nggak salah itu ya. Nah, di samping itu juga dulu papa juga sebenarnya sebelum di dangdut itu bawanya lagu-lagu rock gitu ya. Ya. Nah, mungkin darah rocknya papa dulu itu ngalirnya ke saya. Dan juga ditambah lagi lingkungan dari adik paman-paman saya dari ibu saya itu ya memang nggak ada anak dangdut gitu ya. Nah, jadi saya tuh di situ tuh menyukai musik rock, pada akhirnya saya bikin band lah namanya Fikara. Fikara itu diambil dari nama saya, Vicky Zulfikar gitu. Tahun 97 saya bikin tuh bener-bener saya dari nol, dari saya memang belum mengerti tentang musik.
dan juga apalagi saya bikin lagu gitu ya. Berjalan waktu tahun 2005 Vikara ini bikin album tuh album perdana 2005. Nah ini apa namanya, albumnya album rock ya. Dan di album pertama itu hampir rata-rata ciptaannya itu lagu-lagu itu ciptaan dari saya sendiri. Lalu di 2008 sebelumnya tahun 94 saya juga pernah bikin album dangdut, album Caca Dangdut. Dulu Clanners terkenalnya dibilangnya cadut ya, Caca Dangdut. Nah itu setelah saya bikin album penyanyi cilik itu dulu tuh kan bikin album penyanyi cilik. Nah, terus saya bikin tahun 94 itu bikin album Caca Dangdut itu duet bersama Faradila. Nah 97 saya bentuk band Vikara. 2005 saya bikin album perdananya Vikara Band. Nah 2008 album keduanya Vikara Band ya. Nah jadi di kedua album itu lagu, ada beberapa lagu itu juga ciptaan saya gitu ya. Nah masuk ke 2010 disitulah terbentuknya Sonetro Clanners. 2010 terbentuknya Sonetro. Sonetro itu launchingnya tuh di 2011 ya. 2011 sampai sekarang Sonetro masih eksis lah. Artinya kita untuk acara-acara off air mah sering. Cuman memang untuk ke acara-acara TV kita jarang mau ambil ya, karena ya mungkin kasihkan off air gitu ya. Kalau off air itu kan ya bisa keliling ke daerah-daerah gitu. Sama ini kan sekarang lagi pandemi namanya ya. Itu ngaruh nggak untuk karir Om saat ini? Ya saya rasa sih semuanya pandemi ini mendunia ya. Artinya dengan adanya Corona 19 ini pengaruhnya memang sangat luar biasa. Saya rasa seluruh seniman pun juga merasakan itu semua, sedunia ini ya. Nah tapi di sini kita tidak boleh berkecil hati, tetap kita juga harus berjuang ya. Kita berdoa saja semoga Corona ini segera kabur dari Indonesia ya, sehingga semua kehidupan kembali normal ya. Kita doakan Clanners, amin. Terus apa lagi kira-kira? Jadi buang HP-nya. Tempat contekan padahal ya Om. Kayaknya udah habis pertanyaan. Oh jadi kalau milenial begini, habis dicatat, baca. Begitu pertanyaan udah habis, buang. Besok beli lagi. Walaupun rocker, bukannya berarti Om Vicky tidak mencintai lagu-lagu dangdut. Ya. Boleh dong Om berarti nyanyi dikit lagi. Oh boleh, bisa dibuktikan. Iya. Bisa Om Vicky nyanyi lagu dangdut. Ya kan? Oh. Jadi bukannya rock aja, tapi nyanyi dangdut juga bisa. Ya kan? Dikit lah Om. Oke. Maunya lagu apa nih? Banyak Ya. ada yang tahu nggak? Lagu-lagu tuh pasti anak milenial jarang ada yang tahu tentang lagu dangdut. Ayo. Ya kan? Nah itu Om kasih tahu ke aku. Oke ya, nih. Om Vicky mau nyanyiin lagu Menunggu lah. Menunggu. Kan kemarin kan lagu Menunggu itu kan sempat booming. Ya dinyanyiin sama adiknya Om Vicky ya, Rido ya. Udah pernah dengar belum lagunya? Dikit lah Om. Hah? Pasti belum tahu kan? Iya kan. Jadi cobalah milenial ini, para kaum milenial, usahakan itu harus mencintai produk Indonesia. Ya, apapun produk dari Indonesia dicintai dan dihargai
Kayak misalnya nih baju nih, kaos yang Om Vicky pakai ini Indonesia. Oke? Garuda ya. Garuda. Ya kan? Nah, jadi rocker tapi juga bisa made in Indonesia. Nyanyi nih kita nih. Iya dong. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, kini ku datang penuhi janji kita jumpa di sini. Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Itu liriknya dirubah, ya. Iya, aku kan tahu Om yang itu tuh. Oh tahu ya, Tahu yang itu. Sip, ini baru milenial. Kalau tahu lagu dangdut, jadi lirik yang aslinya tahu ya sebenarnya. Tahu. Kalau itu kan tadi sama Om Vicky rubah, Iya. ya kan. Nah jadi Om Vicky itu memang lagu Menunggu itu sering waktu Om Vicky misalnya kayak ada kunjungan kemana gitu ya. Nah itu Om Vicky nyanyiin. Jadi di kata di lirik akhir itu kan ada senyumlah, sambutlah kedatanganku. Gitu. Pas Om Vicky ke kota-kota ya. Iya. Udah? Yuk. Sekian. Iya, aku Oke. selesai pertanyaanku. Oke, Terima gadis, kasih, Om, sama-sama atas terima waktunya. kasih banyak. Semoga ya ini katakan sharing ya kita Iya, ya. sharing. Sharing kita ini juga membawakan manfaat. Jadi gadis juga sudah mengetahui terutama bahwa zamannya Om Vicky itu sampai ke milenium ya, itu memang Ada yang banyak berbeda. ada perbedaan dengan milenial gitu ya. Iya, benar. Ya, gadis, terima kasih banyak Makasih ya Om atas waktunya. sudah mau mampir ke rumah saya. Semoga gadis selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Klaners Indonesia, sampai di sini dulu bincang-bincang saya dengan gadis milenial, namanya juga Jadi. gadis. Oke, Klaners Indonesia, jangan lupa subscribe-nya, komennya, like-nya, terus loncengnya ting-tong. Ting. Komen sebanyak-banyaknya tentang gadis milenial cantik ini. Mau kirim-kirim salam di komen silakan. Ya, cuman kalau mau minta nomor telepon, mohon maaf saya harus izin dulu sama beliau. Oke, Klaners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.